selamat siang. Apa kabar semua teman-teman? Bersama dengan saya Paspot, Pas News Podcast. Dengan tema hari ini berprestasi tanpa narkoba. Dengan saya Ibob David. Hari ini saya tidak sendirian dan bukan kebetulan. Hari ini kita bertiga. Nah, ini luar biasa. Ada sesuatu, orang bilang, menyala abangku. Nah, kata menyala. Kedatangan tamu yaitu narasumber kita, Stephen William Joseph Tambayong, sarjana hukum. Beliau adalah seorang ketua pengurus Yayasan Pionir Indonesia. Merdeka. Gimana bro kabarnya? Puji Tuhan, baik Bang. Nggak kerasa ya ketemu? Iya. Udah lama sih, udah lama. Lama ya? Nyangka nggak nih ketemu kita nih? Seru. Seru ya? Harus seru. Nyangka nggak ketemu saya nih? Gimana? Nggak nyangka ya ketemu hari ini ya? Ya bahagia sih akhirnya ketemu lagi nih. Oh gitu ya? Yeah. Ya, saya dengan Bro Stephen secara pribadi kami kenal lama, dan secara pribadi saya dekat dengan Ayanda atau papa dari Bro Stephen. Ya, teman sahabat baik saya yang mungkin bisa saya katakan tidak tergantikan. Dalam hidup saya ada 2-3 sahabat. Salah satunya adalah almarhum Pastor Jeffrey Tambayong yang menjadi atau papa dari Stephen. Nggak terasa ya, hampir 3 tahun ya papa. Udah hampir 3 tahun. Iya ada ya. Betul. Ya, saya ingat banget tanggal 27 Januari. 27 Januari. Benar ya, itu menjadi 2022 itu menjadi satu tahun tanggal yang tidak akan terlupakan. Karena posisi saya lagi terbang, lagi take off ke Bali waktu itu. Jadi tidak bisa hadir di rumah duka. Betul. Tapi bisa setelah tiba saya bisa hadir di makam atau kuburan. Bro, kita nggak berdua. Ada satu lagi teman kita, Pastor Perry Apriando Gurning, MTH MPD. Yes. Apa kabar? Hambanya baik ya. Saya melihat kayak bro makin lama makin terbang tinggi bagi Raja Wali. Mantap. Yang naik lepas landas kayaknya bro. Mantap. Pesannya 1, jangan lupa mendarat bro. Siap. Karena kalau nggak mendarat habis bensinnya. Kenapa bro ketawa? Sehat ya bro? Iya sehat. Sehat ya. Ya cuma satu pesan saya, jangan lama-lama bro. Iya siap. Tuhan mau datang. Iya. Ya, hari ini kita berprestasi tanpa narkoba. Mereka adalah, saya menganggap mereka teman saya, sahabat saya, mitra saya, bahkan juga lebih dalam lagi mereka ada adik-adik saya yang sekarang mereka sudah menjadi orang-orang hebat. Bayangin gelarnya sarjana hukum dan master teologi. Gimana nggak hebat tuh? Ngeri. Saya sendiri sebagai baru STH doang gitu kan. Ya, hari ini Bro Perry dan Bro Stephen kita akan bahas berprestasi tanpa narkoba. Waktu kita kurang lebih 30 menit ke depan. Bro, makna arti berprestasi tanpa narkoba itu apa bro? Secara personal pribadi. Siap. Jadi sebenarnya temanya luar biasa ya, berprestasi tanpa narkoba. Mungkin ini kan luas ya, pengertian luasnya. Tapi pada dasarnya kalau kita ingin menelaah lebih jauh, sebenarnya berprestasi tanpa narkoba ini banyak gak contohnya nyatanya? Banyak gitu. Atlet-atlet dan penyanyi-penyanyi dan artis yang di dunia entertain juga banyak yang berprestasi tanpa narkoba. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah suatu hal yang istimewa. Karena apa? Tantangan zaman setiap tahun, setiap bulannya, setiap harinya makin mengerikan. Karena adanya media sosial dan lain-lain, secara tidak langsung menginfluence anak-anak ini menormalisasi menggunakan narkoba. Sehingga ketika pakai narkoba itu bukan mengagetkan lagi. Bahkan kalau kita lihat di media, ketika ada beberapa artis ketangkep karena narkoba, banyak dukungan yang sebenarnya itu baik, memberi dukungan karena mereka adalah korban, tapi jadi menormalisasi sehingga ya udah nggak apa-apa lah, pakai narkoba, wajar lah, dia kan capek. Akhirnya ada kata menormalisasi. Nah ini kan yang kita nggak mau, menormalisasi. Artinya apa? Sehingga banyak hal-hal yang negatif karena dinormalisasi menjadi satu tren baru, karena bukan lagi sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menjadi satu yang bisa mereka kayak merasa itu aib. Sekarang anak-anak muda jujur aja, bukan hanya narkoba, seks bebas, premanisme, kita lihat gitu, seks bebas, kawin di luar hamil di luar nikah, sekarang udah bukan hal yang menjadi satu aib lagi. Banyak anak-anak muda yang melakukan seperti itu, bahkan artis-artis pun, kita bilang influencer pun banyak. Nah itu yang kita nggak mau, normalisasi yang seperti ini gitu.
ya kalau bahasa lain melegal. Ya, jadi ilegal Jadi gitu, legal. kalau secara Iya, aturan gitu ya. Jadi akhirnya yang tadinya harusnya disebut ilegal, jadi legal. Legal. Karena lama-kelamaan Ya, kalau tadi dibiarkan. kalimat itu kata normalisasi. Normalisasi. Jadi berbuat salah, ya udah normal aja, biasa aja. Betul. Nggak ada apa-apa gitu kan. Betul. Hari ini kita diingatkan justru biarlah kita berprestasi tanpa narkoba. Bukannya kita down, turun atau downgrade, tapi kita harusnya tetap berprestasi gitu ya bro ya. Apapun situasi kondisinya. Betul. Nah kita coba kepada Bro Ferry, beliau seorang akademisi, beliau seorang guru, seorang dosen. Kira-kira dari Bro, berprestasi tanpa narkoba itu definisinya apa bro? Buat saya setiap kita punya potensi yang diberikan yang kuasa oleh Tuhan. Setiap kita memiliki talenta dan potensi. Nah, potensi tersebut bisa kita temukan dan bisa kita gali dan kita kembangkan bagi kepentingan diri kita dan orang lain. Nah, pertanyaannya, potensi itu kadang-kadang bisa hancur karena ketika kita sudah menyentuh barang haram yang disebut narkoba. Maka sebab itu sebenarnya setiap kita bisa berprestasi dimanapun kita ditempatkan. Kita sebagai guru, sebagai lawyer, sebagai rohaniawan, sebagai apapun kita bisa berprestasi karena kita diberikan potensi yang besar dalam diri kita. Nah, tugas kita adalah mengembangkan dan membesarkan potensi tersebut untuk kepentingan banyak orang. Nah, potensi tersebut bisa hancur, bisa berantakan karena satu, narkoba. Maka sebab itu, bisa nggak sih sebenarnya kita berprestasi tanpa narkoba? Bisa gitu. Cuma buat teman-teman yang di luar sana yang sudah sempat terjerat, terikat lebih dalam kepada narkoba dan tidak tahu mau lepas caranya bagaimana, dari podcast ini saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian, kita punya potensi, punya talenta yang bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan potensi dan talenta yang sudah diberikan kepada kita? Ya, kita tidak boleh sentuh barang tersebut sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang dipercayakan di tangan kita jadi kebaikan bagi banyak orang. Ya, wow. Kalau memang dosen gitu ngomongnya, tegang, serius. Betul. Santai aja Pak dosen. Santai Pak. Oke, kita santai aja. Jadi buat teman-teman, dari dua narasumber kita jelas mengatakan hal yang demikian. Nah, kita bisa ambil coba kalimat berprestasi, lalu kita juga bisa ambil kata narkoba. Nah, berprestasi lalu kita ambil kalimat berikutnya tanpa narkoba. Bro, berprestasi dalam hal apa aja bro? Buat anak muda itu hal apa aja? Jadi sebenarnya gini, ini jadi menurut aku poin yang bagus ketika kita ngomongin berprestasi. Sekarang anak muda itu banyak banget keluhannya ya yang kita lakukan gitu ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah. Keluhannya mereka yang pernah makai ya. Jadi yang mereka yang pernah mencoba narkoba, pertama adalah tren. Dalam arti ketika mereka nongkrong, ketika mereka bergaul, itu menjadi hal yang ya bukan dibilang kewajiban, tapi dibilang menjadi hal yang biasa. Jadi kalau mereka nggak pakai, lu kenapa? Nah, bagaimana anak-anak muda ini yang ingin punya prestasi, yang kita selalu melakukan penyuluhan, kita bilang apa? Masa depan kalian, cita-cita kalian jangan kalian tukarkan dengan kenikmatan sesaat. Yes. Itu yang kita selalu bilang. Kita nggak pernah bilang narkoba itu nggak enak. Kita bohong. Nanti ketika mereka menggunakan, enak nih. Kita selalu bilang apa? Kenikmatan sesaat yang bisa merusak segalanya. Yes. Tapi tetap ada second chance. Artinya ketika mereka mencoba, masih ada kesempatan untuk keluar. Jangan sampai ketika ketagihan, sehingga masa depannya itu udah dirusak. Karena apa? Narkoba itu kan bersinggungan dengan penyakit-penyakit lainnya yang bisa merusak diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan. Jadinya jangan sampai telat. Nah kalau udah telat, yang rugi kan diri kita sendiri, diri anak-anak muda sendiri. Bagaimana cita-cita main bola kalau udah ngeganja, udah ngegele, udah nyabu. Nah itu yang kita selalu terangin. Kenikmatan sesaat ini jangan sampai merusak masa depan kalian. Kalau yang rusak bukan hanya diri kalian sendiri, orang tua kalian, lingkungan kalian. Karena saya nggak pernah dengar ada orang tua, saya bangga banget anak saya pakai ganja hari ini. Nggak pernah. Atau lingkungan, saya kasih warga terbaik yang menggunakan sabu dan menjual 20 kilo gitu. Nggak pernah. Jadi jangan sampai ini merusak lebih luas diri kalian, keluarga kalian, sampai
lingkungan kalian. Ya, oke. Wah, keren ya. Ya. Nah, Bro Peri sebagai seorang akademisi, sebagai seorang guru dan pengajar, Bro bisa nggak menyampaikan kepada pendengar, anak muda tuh berprestasi dalam hal apa aja sebenarnya mereka bisa lakukan? Tadi seperti yang saya diskusikan atau saya kemukakan di awal, bahwa setiap kita tuh punya potensi untuk berprestasi. Nah, apa aja Bro? Kira-kira dalam hal apa? Apapun yang kita bidangi pada hari ini, yang kita cintai, yang kita kemarin itu kita bisa berprestasi dan maksimal di sana. Yeah. Maka, bagaimana caranya itu tadi satu yang sudah saya sampaikan, jangan pernah sentuh barang haram tersebut. Oke. Nah, mungkin beberapa orang berkata, saya bisa berprestasi pakai narkoba. Bisa, memang benar bisa berprestasi, tapi tidak maksimal, tidak berdampak baik bagi dirinya dan orang lain. Mungkin hanya sesaat, tadi disinggung sempat narkoba itu hanya kenikmatan sesaat. Memang kita bisa, ada beberapa orang yang katanya kalau nggak ngeganja, inspirasinya nggak keluar, jadi nggak bisa nulis, jadi nggak bisa nyiptain lagu gitu. Mungkin ada seperti itu dalam kasus-kasus tertentu. Tapi faktanya karyanya tidak maksimal. Yeah. Jadi bisa nggak sih kita berprestasi tanpa narkoba? Bisa. Yeah. Tapi itu harus kita munculkan kesadaran penuh bahwa narkoba itu bukan hanya merugikan diri kita, orang lain dan bahkan masa depan kita gitu. Maka sebab itu kalau kita dipersenjatai dengan pikiran demikian, kita bisa membentengi diri kita dan orang lain agar tidak menyentuh barang tersebut dan bisa memaksimalkan potensi dan berprestasi di mana kita ada. Yes. Nah, menarik saudara. Jadi teman-teman, menarik sekali dalam hal ini. Kita sudah masuk di menit ke-15. Menarik sekali bahwa kita bisa berprestasi tanpa narkoba. Betul ya? Betul. Nah, yang saya lagi sorot adalah menurut Stephen secara jujur nih, melihat generasi muda Indonesia saat ini, kira-kira lebih banyak berprestasi atau tidak berprestasi? Sebenarnya gini, kalau kita lihat tentang perkembangan zaman media dan lainnya, jujur banyak banget prestasi yang anak muda hasilkan. Banyak ya? Banyak, oke. Kita ikutin dari zaman NFT, terus YouTube, TikTok, banyak banget yang sekarang nggak hanya itu doang prestasi. Juara main bola, juara bulu tangkis, itu baik. Tapi ada hal lain juga, gamers. Tentang tren main Mobile Legends, mungkin PUBG, yang lainnya juga, maksudnya artinya e-sport. Nah ini kan maksudnya sebenarnya banyak nih sekarang anak muda, semua yang mereka hobi, semua yang mereka suka, ada ajangnya dan bisa berprestasi. Harusnya ini udah nggak ada alasan lagi anak muda nggak bisa berprestasi. Nah yang salah ini jangan sampai anak muda ini nggak ada concern, nggak ada yang dia fokusin. Semuanya dia mau coba, itu bagus, tapi harus ada yang kita fokusin. Jadi ketika kita bilang berprestasi tanpa narkoba, bukan hanya tanpa narkobanya, tapi ada kata depan yang harus kita tekanin, adalah berprestasinya juga yang penting. Anak muda harus punya ada jiwa berani bersaing. Jangan sampai anak muda ini kan sekarang banyak yang, ya jujur, ini memang jadi isu yang menakutkan tentang mental health dan lainnya. Itu penting kita perhatikan, tapi jangan jadi alasan untuk anak muda nggak bisa berkembang. Akhirnya mandat di situ aja. Selalu dia melihat adalah kesulitannya, tapi nggak mikir peluangnya, sehingga dia nggak ada kemauan untuk berprestasi. Ya udah, dengan misalkan yang disediain orang tua, yang masih mungkin kerjanya ya di situ-situ aja, itu ya nggak masalah. Tapi maksudnya harus ada keinginan dan kemauan untuk berprestasi lebih lagi. Berprestasi itu bukan hanya pencapaian besar, tapi pencapaian kecil pun itu prestasi, dan setiap orang punya pemahaman prestasi itu beda-beda pasti. Wah, cakep. Menarik ya, bahwa penekanan di sini bukan bicara tentang tanpa narkoba, tapi harus berprestasi. Nah, itu ya penekanannya itu harus berprestasi. Ya jelas ditambahin dengan tadi tanpa narkoba. Nah Bro Ferry, ini bicara tentang berprestasi sekali lagi. Tadi dikatakan banyak yang berprestasi. Nah, kira-kira hal apa sih yang sebenarnya membuat mereka itu memacu, bergairah untuk berprestasi? Hal apa kira-kira Bro? Nah, penting bagi banyak anak muda atau
setiap orang itu memiliki keteladanan. Keteladanan. Contoh, jadi ketika ada seseorang yang diinspirasi sebagai contoh, idola gitu ya, Iya. teladan. sehingga ketika maksimal kita jadi orang yang dicontoh itu bisa menularkan yang baik, Memotivasi ya. motivasi, sehingga itu bisa menginspirasi menjadi prestasi. Semua kita memiliki potensi untuk bisa berprestasi. Tidak harus dikenal banyak orang. Kita maksimal di bidang kita itu berprestasi. Ya. Jadi tidak perlu harus ada pencapaian yang besar, ada penghargaan dan panggung yang besar untuk kita biar disaksikan banyak orang. Ketika kita berdampak dan maksimal di bidang kita bisa berprestasi. Nah, itu yang harus dipahami banyak orang. Maka sebab itu banyak orang harus punya contoh, punya mentor yang bisa membuat setiap orang bisa berprestasi. Dan satu lagi, setiap orang harus melekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, ya, yang bisa membuat semua potensi dan karunia serta talenta, ya, kemampuan kita makin besar dan maksimal supaya jadi kebaikan buat kawan-kawan. Itulah yang disebut prestasi. Wow. Nah, Bro Stephen, saya ingat sekali dengan mendiang atau almarhum Esther Jepli Tambayong, ada kalimat memanusiakan manusia, gitu ya. Orang sudah jatuh berkali-kali dengan narkoba, tapi tetap diperhatikan, tetap dilayani. Udah direhab, orang yang relapse ya, balik lagi gitu kan. Betul ya? Betul. Bro pasti tahu hal itu, lihat itu kan. Nah, hal apa aja dasarnya almarhum melakukan itu? Kalau aku lihat adalah kerinduannya yang papa, aku panggil papa ya, yang papa lakukan ke generasi muda, ke anak-anak pecandu narkoba ini, karena dia lihat apa yang dia pernah rasakan, maupun lingkungan yang dia pernah ada di saat itu. Karena papa sering cerita, banyak teman papa juga yang dulu nakalnya bareng, tapi pas udah dewasa banyak yang udah meninggal. Betul. Jadi mungkin awal mereka ber-20, ber-30, sisa 4, 3, itu udah bagus gitu. Karena dulu tuh memang tingkat penggunaan narkobanya tinggi karena undang-undangnya belum ketat seperti saat ini sekarang. Barang cukup banyak, berlimpah. Pasti Om Ibob juga paham. Jangan gitu loh. Jangan paham. Itu bahaya nih. Undang-undang kayak di tahun 2017 kan banyak undang-undang baru ya. Sehingga banyak narkoba seperti gorila, banyak jenis yang dulunya mungkin legal maupun belum diatur undang-undang, sehingga ya banyak pengguna, akhirnya banyak korban. Tapi ketika banyak korban ini kan pilihannya adalah bagaimana kita mau melihatnya. Apakah kita cuma minimal anak kita nggak kena, atau kita orang lain juga. Kita mau melindungi kepedulian kita kepada generasi ya. Benar, karena jujur itu menjadi fondasi yang bagus dari apa yang papa lakukan. Sedikit banyak pasti beliau mempunyai kekurangan, tapi aku lihat hal yang positifnya adalah dia udah memulai, sudah melakukan, sehingga dulu aku lihat juga banyak banget akhirnya orang yang ikut juga, yang ikut serta turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, termasuk aku ikut penyuluhan dari usia mungkin dibilang masih 13-14 tahun ikut penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan yang bagi aku itu menjadi satu prestasi. Aku bukan tidak menggunakan narkoba, tapi aku mengedukasi anak-anak yang mungkin seumuran saat itu, seumuran aku, bahkan saat aku umur 13-14 tahun ini udah mulai masuk penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang notabene itu di atas aku umurnya. Tapi tentang knowledge yang kita bagikan bahaya narkoba, penggunaannya itu, pencegahannya itu, nah itu yang menurut aku menjadi semangat untuk kita generasi muda bisa berprestasi. Dan jadi bukan hanya tanpa narkobanya tapi berprestasinya. Itu yang aku tekanin lagi poinnya. Nah, Bro Ferry ini ternyata jangan lupa bro, beliau dulu adalah mantan ketua GMDM untuk Kota Bekasi. Wah, ngeri. Jadi saya masih ingat dia pakai baju yang coklat, GMDM yang coklat itu. Wah, saya masih ingat.
Ya, teman-teman, ternyata saya sendiri adalah mantan Ketua GMDM Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pastor Jeffrey Tambayong. Jadi kita memang berprestasi tanpa narkoba, khususnya mengedukasi generasi muda. Bro Ferry, kira-kira waktu itu Bro Ferry terjun tuh ke GMDM Bekasi, apa landasannya, dasarnya, motivasinya, tujuannya apa? Apakah ada wanita cantik di sana? Oh, salah ya. Ya, Jadi gimana? motivasi ini berangkat dari kerinduan untuk menolong orang supaya orang yang belum tersentuh narkoba supaya jangan terjamah, Pak. Dan juga menolong orang yang sudah sempat terjerat itu bisa keluar. Nah, berangkat dari kepedulian itu, keresahan itu, sehingga saya mengambil peran untuk tergabung dalam GMDM, ya, mencegah dan mengobati. Sehingga dari kepedulian itu, keresahan itu saya bisa memberi sumbangsi kepada bangsa dan negara walaupun kecil dan tidak kelihatan, minimal dengan hadir di sekolah-sekolah penyeduhan dan menyuarakan untuk anti narkoba itu bisa didengar sehingga bisa menolong banyak orang bisa lepas dari narkoba, dan bagi orang yang steril yang nggak sentuh narkoba agar tidak menyentuh barang tersebut. Wah, jadi kita semua masing-masing punya pengalaman, punya beban yang sama ya sebenarnya tadi, karena dasarnya kita mengasihi generasi ini. Supaya mungkin tadi kita lihat orang punya pengalaman, dulu dia pakai narkoba nih. Tadi menarik karena dulu waktu saya muda, saya ingat banget minum-minuman ada mention, red label, vodka gitu kan. Bahkan anggur orang tua gitu, AO gitu kan. Kadang-kadang ya maaf nih, kopi dicampur dengan sari puspa ataupun seperti itu lotion itu. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat kita jangan sampai generasi kita pakai. Ya dulu ada PBK, Nipam, MG, Magadon ataupun ekstasi gitu kan. Jadi aku kamu ngomong kayak gitu, dulu gampang banget, Man. Mengaksesnya itu ya. Gampang banget. Saya bisa dapetin itu juga gampang dulu begitu kan. Ya bersyukurnya bertobatnya di Kota Bekasi, gitu Pak. Jadi waktu saya udah bertobat, untung nggak ketemu Bro Ferry GMDM gitu kan. Udah insaf Pak, udah bertobat Pak. Nah jadi hari ini menarik ya, saya juga bersyukur dipercaya oleh Tuhan lewat Pastor Jeffrey Tambayong jadi Ketua GMDM DKI Jakarta gitu ya. Bro Stephen masih ingat hal itu kan? Ya tapi ya tadi tujuan kita awalnya adalah untuk melayani generasi muda. Nah menarik, GMDM ini menarik sekali teman-teman. Saya sengaja angkat GMDM ini walaupun Bro Ferry dulu mantan Ketua GMDM, saya Ketua GMDM, bahkan juga sekarang Stephen adalah di Yayasan Pionir gitu kan. Tapi sama, bahwa tujuannya satu, Indonesia bersinar. Betul. Indonesia bersih narkoba. Sekali lagi, Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Betul kan? Nah, hari ini kita mau mengingatkan bahwa GMDM itu punya 3 pilar yang selalu diingat. Satu, bahwa keluarga ada benteng pertahanan utama. Betul ya? Betul. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan itu yang menjaga orang-orang untuk tidak memakai narkoba. Betul. Yang ketiga adalah komunitas yang positif. Itu juga menjaga kita dari narkoba. Benar nggak Bro? Setuju. Setuju karena, ya? Gimana karena 3 hal ini yang sangat penting yang selalu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pentingnya kita punya koneksi dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan. Dari jam doa kita, mungkin kalau Muslim sholat, dan lainnya. Sehingga ketika kita mempelajari kitab suci ini, semuanya sebenarnya sudah diatur. Larangan menggunakan narkoba dan merusak diri sendiri itu sudah diatur oleh agama. Tinggal bagaimana kita mengimaninya. Dan kedua adalah orang tua, karena orang tua adalah role model atau contoh utama dari anak. Jadi kita bilang harus berkoneksi dengan orang tua. Karena itu kita juga penyuluhan Om Ibob bukan hanya ke murid-murid, tapi ke orang tua murid. Itu yang kita lakukan. Dan ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat penting karena di mana kita berada, disitulah kita. Siapa kita itu di mana kita berada. Karena kita lihat misalkan kalau orang punya cita-cita main bola, pasti temannya pemain bola atau yang sekolah bola. Nggak mungkin cita-cita jadi pemain bola tapi hobinya berenang, nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi semua itu harus ditentukan dari di mana kita berada. Dengan siapa kita berteman. Itu menentukan kita ke depan. Jadi itu yang perlu kita pelajari dan perlu anak-anak muda lihat. Kita melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah
tujuannya satu, untuk anak-anak muda bebas narkoba dan bisa mencapai prestasi penuh. Ya, Bro Ferry, dulu GMDM tuh ada kalimat never stop, never give up. Betul ya? Betul. Bro pasti ingat itu sebagai ketua, never stop, never give up. Maksudnya gimana nih Bro? Bisa jelasin nggak kepada? Kita nggak boleh berhenti untuk dan menyerah untuk berjuang buat orang lain. Seperti kita berjuang buat diri kita, dan kita tahu yang Maha Kuasa adalah juga pejuang yang hebat yang terus merubah hidup kita. Dari kesadaran itulah berangkat untuk kita tidak boleh menyerah menolong orang lain. Sekalipun kita tidak dihormati, dipandang sebelah mata, apa yang kita lakukan disepelekan, tapi cita-cita kita dan tujuan kita jelas itu untuk menolong banyak orang. Sehingga waktu kita menolong orang lain, kita pun tertolong gitu. Ada pribadi yang juga akan menolong diri kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk menolong orang lain. Terutama teman-teman yang sudah terjerat narkoba yang melihat podcast kita pada hari ini. Teman-teman nggak kebetulan melihat podcast kita, teman-teman nggak sendiri gitu. Teman-teman pasti bisa keluar dari jerat tersebut. Yang penting satu, teman-teman punya keinginan untuk berprestasi dan membanggakan orang tua dan diri teman-teman. Dari situlah teman-teman bisa punya kesadaran untuk keluar dari jerat narkoba. Nah, dari sini kami mendorong siapapun yang melihat podcast kita hari ini untuk tetap berprestasi, sekalipun tidak ada penghargaan, tidak ada piala yang besar, tetapi kita harus bisa berprestasi. Dan yang powerful adalah jangan pernah pakai narkoba. Ya teman-teman, nggak terasa ya waktu begitu cepat. Yang mungkin saya ingatkan, dalam GMDM ini ada 3 hal yang dilakukan oleh GMDM, mungkin Stephen nanti bisa koreksi. Yang pertama adalah adanya penyuluhan atau edukasi kepada banyak orang bahaya dari narkoba dan dampaknya, betul? Yang kedua juga adalah bantuan hukum kepada mereka yang tidak mengerti tentang hukum-hukum tentang pemakaian narkoba. Betul. Dan yang ketiga adalah adanya rehab, membantu mereka yang kecanduan. Betul. Dan mereka bisa dipulihkan kembali gitu kan. Betul nggak Bro? Betul, jadi buat teman-teman yang nonton hari ini podcast yang begitu menarik dan begitu baik, karena bagi kami ketika kami melakukan penyuluhan sekolah-sekolah, tujuan kami satu, untuk menyelamatkan anak-anak muda, sehingga ketika ada satu momen mereka berhadapan dengan narkoba, pilihannya ada 2 minimal. Mau pakai atau mengingat semua dari penyuluhan yang ada, yang dipelajarin, sehingga berani menolak. Dan dari video ini kita bisa sampaikan, GMDM ini sudah melakukan penyuluhan di banyak tempat, bahkan hampir seluruh provinsi sudah ada. Dan kalau aku sendiri sebagai ketua pengurus pionir, itu kita banyak isunya bukan hanya narkoba, Bob, tapi kita tentang mental health, tentang bully, tentang isu-isu yang kamat di anak muda. Nah ini penting buat teman-teman. Sekali lagi aku ingetin, prestasi itu nggak harus besar. Prestasi itu ketika kita menolak untuk merusak diri aja, itu udah prestasi buat anak muda. Jadi jangan merasa gagal ketika membandingkan lihat yang teman-teman yang lain. Ilmunya adalah menurut aku gini, ketika kita melihat ke atas, kita belajar, ketika melihat bawah, kita bersyukur dan menolong. Ingat ya, keputusan yang kita ambil hari ini menentukan masa depan kita. Bro Ferry dan juga Bro Stephen, jangan pernah lupa, ada 3 pilihan hidup. Siap. Yang pertama, mati, penjara, atau rumah sakit. Betul ya? Ketika pakai narkoba. Nah, jadi saya tidak akan pernah lupa apa yang saya terima ilmu dari GMDM. 3 pilihan hidup tadi. 3 pilihan hidup itu. Jadi hari ini Bro Ferry boleh closing statement dengan 3 pilihan hidup itu: mati, penjara, atau rumah sakit. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada yang melihat podcast Fast News hari ini, teman-teman jangan pernah pakai narkoba, karena akibatnya begitu berat. Memang tidak mudah hidup di zaman sekarang yang begitu sangat cepat, tapi jauh tidak lebih mudah lagi kalau teman-teman pakai narkoba, karena efeknya akan mengerikan.
tadi sudah dikatakan kalau kita pakai narkoba, kalau nggak kita gila, mati. Yang paling parah adalah kita bisa stres dan kita tidak berguna di mana-mana. Jadi dampaknya akan begitu mengerikan kalau kita gunakan, teman-teman. Jadi please Jangan pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. Ya, ingat keputusan hari ini menentukan masa depan kita. Pilihan yang kita ambil hari ini menentukan masa depan kita. Saya Ibo David. Saya Stephen Tamayo. Saya Ferry Apriando. Kita undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa. See you and bye-bye.